Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam seri pembelajaran matematika, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi melalui bilangan berpangkat dan logaritma, yaitu di bagian yang kedua. Yang pertama akan kita bahas dalam mengenai operasi bentuk akar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Teorinya bisa dilihat di materi yang sudah dibagi. Yang jelas bentuk akar senama adalah bentuk akar yang mempunyai eksponen dan basis yang sama. Ini kuncinya di sini. Sehingga apabila akan dijumlahkan, kita lihat dia sama atau tidak. Nah, kalau sama berarti bilangan bulatnya ini yang nanti dijumlah apabila dia penjumlahan, dan apabila dia pengurangan maka yang dikurang adalah bilangan aslinya ini. Nah, seperti ini contohnya mudah sekali. 3 akar 5 ditambah 4 akar 5 maka menjadi 7 akar 5 ini karena bilangan yang akarnya adalah sama, sehingga tinggal dijumlah bilangan bulat ini saja. Sementara untuk akar 5 tambah akar 3 tidak dapat disederhanakan karena dia tidak senama, ini tidak sama, yang satu akar 5 yang satu akar 3. Apabila ini seperti ini, kasus nomor 3, akar pangkat 3 dari 4, yang ini juga bilang akarnya adalah akar 3 dari akar pangkat 3 dari 4, maka ini sudah sama, maka yang dioperasikan tinggal bilangan bulatnya 2 dikurang 3. Jadi min atau negatif 3 akar pangkat 3 dari 4. Sekarang tinggal dilihat sama, ini contoh keempat, ini sama, maka tinggal dioperasikan bilangannya saja 3 dan negatif 1, sehingga 3 dikurangi 1 ketemu 2. Jadi intinya adalah yang penting bilang akarnya dia adalah senama, jadi tinggal dijumlah saja. Sama saja misalkan 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 misalkan gitu, dikurangi misalkan 4 akar 3, maka tinggal dioperasikan saja bilangan bulatnya karena bilangan akarnya sudah sama, sehingga ini menjadi 2 ditambah 5 dikurangi 4 akar 3 berapa? 2 tambah 5 7 dikurangi 4 3, ini ketemunya 3 akar 3. Jadi yang penting dia bilang akarnya adalah sama, sehingga nanti bisa dijumlah atau dikurangi. Bagaimana apabila dia perkalian atau pembagian bentuk akar? Yang penting bentuk ini kalian jangan lupa bahwa A pangkat P per Q itu sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Jadi kalau saya punya misalkan 2 pangkat 3 per 5 itu sama dengan sebenarnya akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, karena sebentar kalau dia di akar ini tidak ada angkanya, itu artinya 2. Jadi kalau ada misalkan 5 pangkat setengah itu sama dengan sebenarnya 5. Nah, akar 5. Kenapa? Karena 2 ini di sini itu tidak ditulis. Sementara 1 di sini 5 pangkat 1 kan 5, sehingga 5 pangkat setengah adalah akar 5 gitu ya. Jangan sampai terbalik. Bagaimana kalau misalkan 4 pangkat misalkan 2 per 3, sama, berarti akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2 gitu ya anak-anakku. Ini sebagai awal dari pembahasan perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, seperti ini nak, karena kita tahu contoh yang pertama ini, kita tahu bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3, sehingga bisa disamakan menjadi 2 pangkat 3 per 3 atau 2 pangkat 1 ketemunya 2. Nah ini juga sama, ini nomor 2 ini contohnya sama ya. Kemudian bagaimana dengan perkalian yang bentuk akarnya tidak senama? Oh tidak apa-apa, tidak ada masalah, yang penting nah ininya sama. Nah kalau sudah seperti ini berarti bulatnya dikalikan bulat, bentuk akarnya dikalikan bentuk akarnya, sehingga menjadi 4 kali 2, kemudian akar pangkat 3 dari 5 kali 7, sehingga ketemunya 8
akar pangkat 3 dari 35. Jadi kalau mau contoh perkalian ini, maka yang dikalikan adalah bulat ketemu bulat, akar ketemu akar. Demikian juga kalau pembagian seperti contoh 5 dan 6 ini. Atau Pak Guru kasih contoh lagi, misalkan 2 pangkat 3 dikali misalkan 4 pangkat 5, 4 akar 5, ini berarti ketemunya 8 akar 15. 8-nya didapat dari 2 kali 4, dan akar 15-nya didapat dari akar dari 3 kali 5. Demikian juga kalau pembagian juga akan sama, misalkan 4 akar 5 saya bagi 2 akar 3, maka ini menjadi 2 akar 5/3 ya, karena 4 dibagi 2 ketemunya 2, akar 5 dibagi akar 3 ketemunya akar 5/3. Jadi bilangan bulat ketemu dengan bilangan bulat, bilangan akarnya ketemu dengan bilangan akarnya. Demikian juga yang perkalian tadi kita bahas, bulat ketemu dengan bulatnya, akar dengan akarnya, dikalikan maupun dibagi. Nah, kemudian pembahasan kita adalah merasionalkan penyebut bentuk akar. Bagaimana kalau ada bentuk P per akar Q? Karena ini berarti penyebutnya bilangan irasional, jadi harus dibuat rasional terlebih dahulu. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang ada nyata tapi kita tidak tahu tepatnya berapa. Nah, misalkan akar 2 itu ada tapi tepatnya ya 1, berapa kita tidak tahu. Kita tidak mengetahuinya, sehingga dia masuk bilangan irasional. Sehingga kalau dia ada pecahan yang masih irasional seperti ini, maka harus dirasionalkan. Caranya dengan cara mengalihkan dengan akar Q per akar Q. Jadi nanti dikalikan. Nah, contohnya seperti ini. Apabila kita punya P per akar Q, maka merasionalkan dengan cara P per akar Q dikalikan dengan akar Q per akar Q, sehingga akar Q kali akar Q adalah ketemunya akar Q kuadrat, sehingga ketemunya adalah Q. P kali akar Q ketemunya P akar Q, karena ini bulat ini akar, sehingga tidak bisa dioperasikan yang ketemu langsung, sehingga tetap P kali akar Q per Q atau P per Q kali akar Q. Nah, ini contohnya anak-anak. Bagaimana contohnya? Pak Guru kasih contoh yang pertama, 5 per akar 15, akar rasional berarti 5 per akar 15 kali, atau titik boleh, akar 15 per akar 15. Ini menjadi 5 akar 15 dibagi akar 15 kali akar 15. Kalau mau dikalikan boleh menjadi akar 225. Berapakah akar 225? Yaitu ya 15 itu sendiri. Atau gampangannya ini akar 15 kali akar 15 ya ketemunya 15 gitu ya. Nah, sekarang kita operasikan. Mana yang bisa? Oh, 5 dengan 15. Ini menjadi 1/3 akar 15. Nah, jadi jawaban A ketemunya adalah 1/3 akar 15. Mana lagi kita buat? Misalkan saya Pak Guru kasih contoh yang E. Karena yang E. Nah, Pak Guru langsung kerjakan di sini saja ya. Berarti ini sama dengan 2 akar 2 per akar 48 kali berapa anak-anak? Iya, akar 48 per akar 48. Jadi menyesuaikan dengan bagian penyebut yang menjadi soal ini ya. Nah, ini berarti menjadi 2 akar 96 dibagi 48.
Nah itu sebenarnya ini Pak Guru kasih batas biar nanti tidak tercampur. Apabila ini bentuk akarnya masih bisa disederhanakan, boleh disederhanakan itu. Nah selanjutnya adalah bagaimana kalau bentuknya seperti ini anak-anak. Nah ini jangan khawatir atau jangan merasa ini susah, sama harus kita rasionalkan karena ini bentuk irasional, karena ada akar P dan akar Q-nya yang kita sebagai lambang yang irasional, maka harus dirasionalkan terlebih dahulu. Nah caranya adalah dengan bentuk perkaliannya sebagai penyebutnya adalah yang saling sekawan. Saling sekawan itu apa anak-anak? Kalau dia di sini penjumlahan, maka sekawannya adalah pengurangan, atau kalau plus sekawannya adalah min. Demikian juga kebalikannya, kalau min sekawannya plus. Nah ini juga plus sekawannya min, atau min ini juga sekawannya plus. Nah kita buat contohnya agar lebih mudah. Bagaimana cara merasionalkan 2/3 min akar 2? Karena dia ini min atau negatif, maka sekawannya adalah harus positif. Kalau dia 3 dikurang akar 2, maka sekawannya adalah 3 ditambah akar 2. Kemudian atasnya juga harus sama. Kenapa atasnya dan bawahnya harus sama, atau pembilang atau penyebutnya sama? Kalau pembilang dan penyebutnya sama, berarti dia kan hasilnya 1 dikalikan dengan sebuah bilangan, kan dia akan menjadi dirinya sendiri, jadi nilainya tidak berubah. Nah kemudian kita kalikan seperti biasa. Nah ini 2 kali 3 dalam kurung 2 dalam kurung 3 ditambah akar 2, bawahnya adalah 3 dikurang akar 2 kali 3 ditambah akar 2. Ini yang disebut dengan tadi saling sekawan nih ya, saling sekawan. Apabila mau dijabarkan penyebutnya boleh, ini 2 dalam kurung 3 ditambah akar 2. Nah ini kalau mau dijadikan satu-satu perkalian biasa kan, ini 3 kali 3 9, 3 dikalikan 3 dikali akar 2 3 akar 2, min 2 kali 3 min 3 akar 2. Min akar 2 tadi berapa? Akar dikalikan dengan akar akan menjadi dirinya sendiri ya, sehingga menjadi dia dikurang 2. Nah ini kan hilang ini, nah karena ini sama sehingga tinggal 9 dikurang 2. Nah ini jadinya seperti ini, sehingga ini hasil perkaliannya 2 kali 3 ketemu 6, 2 kali akar 2 ketemu 2 akar 2, penyebutnya 9 dikurangi 2 ketemu 7, atau boleh juga diserahkan seperti ini. Nah untuk lebih mudah agar tidak perhitungannya panjang seperti ini, setiap bentuk sekawan pasti hasilnya adalah kuadrat depannya dikurangi kuadrat belakangnya gitu. Jadi tidak harus dijabarkan panjang seperti yang ini. Nah sama anak-anakku ini ya, penyebutnya adalah akar 7 dikurangi akar 5, maka bentuk sekawannya adalah akar 7 ditambah akar 5. Tadi agar lebih mudah hasil penyebutnya ini tidak perlu dikalikan satu persatu, tinggal pasti kuadrat depannya dikurangi kuadrat belakangnya. Ingat, bentuk mudah kuadrat depannya dikurangi kuadrat belakangnya itu adalah khusus untuk yang saling sekawan. Kalau tidak, dia harus tetap dikalikan satu persatu seperti yang biasa kalian lakukan perhitungan satu persatu ya. Nah sehingga kalau akar 7 ketemu akar dikalikan akar 7 pasti 7, akar 5 negatif akar 5 dikalikan akar 5 ketemunya negatif 5, sehingga itulah kenapa penyebutnya menjadi 7 dikurang 5. Sekali lagi, ini berlaku kalau sekawan, tinggal kuadrat depannya atau depan kali depan dikurangi belakang kali belakang. Akar 7 kali akar 7 dikurangi akar 5 kali akar 5. Sekali lagi, ini hanya berlaku untuk
yang saling sekawan. Nah, kita bisa kasih contoh ya. Berarti ini kaliannya berapa nak? 5 dikurang akar 3 otomatis dikalikan sekawannya. Karena 5 dikurang akar 3 maka sekawannya 5 ditambah akar 3. Ini juga 5 ditambah akar 3. Yang atas karena dikalikan dengan 1 tetap 5 ditambah akar 3. Yang bagian penyebutnya atau bagian bawahnya karena ini dia sekawan maka boleh tinggal depan dan kali depan 25 dikurangi belakang dikali belakang min 3 min akar 3 kali akar 3 dikurangi ketemunya adalah 3 karena akar 3 kali akar 3 ketemunya 3. Nah, jika kalian ini negatif ini positif hasilnya negatif sehingga ketemunya ini adalah 5 akar 3 dibagi 22 atau boleh juga ditulis 5/22 akar 3. Kasih petunjuk saja yang ini berarti dikalikannya dengan siapa? Tetap yang dibuat sekawannya adalah yang penyebutnya saja, atasnya tidak, sehingga ini tetap menjadi 4 dikurangi akar 2 yang bawah atasnya atau pembilangnya juga yang pembilang atau yang bagian atasnya tidak perlu dicari sekawannya karena yang perlu kita lakukan adalah merasionalkan penyebut sehingga yang perlu dibuat atau dicari sekawannya adalah bagian penyebutnya atau bagian yang bawah ya. Yang atas atau pembilangnya menyesuaikannya harus sama ya, atas bawahnya harus sama atau pembilang penyebutnya harus sama. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang namanya logaritma. Secara teori seperti ini, apabila ada A log B sama dengan C, jika dan hanya jika bahwa A pangkat C itu sama dengan B. A disebut basis, B disebut numeris, dan C disebut hasil dari sebuah logaritma. Itu ya. Nah, ini tadi definisi yang tadi kita bahas. Jika A log B sama dengan C, jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Nah, seperti ini. 2 pangkat X sama dengan 5 artinya 2 pangkat X sama dengan 5 artinya X itu sama dengan 2 log 5. Dan juga contoh yang di bawahnya bisa kalian perhatikan ya. Nah, ini sama 2 log 32 itu sama dengan 5, maka 2 pangkat 5 sama 32 itu sama dengan 2 log 32 sama dengan 5. Atau juga misalkan ini nak 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya, maka yang akan kita buat logaritmanya sesuaikan saja caranya seperti itu kan. Ini 3 log 9 sama dengan 2 ya. Untuk gampangannya 2-nya turun sebagai hasil seperti ini ya. 3-nya naik sebagai bilangan basisnya tadi 3. Itu contoh mengubah pangkat menjadi logaritma atau seperti contoh yang bisa kalian lihat seperti ini ya. Kita buat contoh lagi boleh, misalkan ini misal berapa, kita pangkat yang biasa saja 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka bentuk logaritmanya jika dan hanya jika, ingat 3 ini turun sebagai hasil, pangkat 2 ini naik sebagai basis sehingga 2 log 8 sama dengan 3. Nah, seperti itu ya anak. Nah, ini juga sama, nanti bisa kalian pelajari di materi yang Pak Guru bagikan. Ini juga sama. Yang perlu diperhatikan ini nanti akan kita bahas sebenarnya. Ini nanti akan menjadi sifat, beberapa akan menjadi sifat, nanti kita bahas khusus. Nah, sifat logaritma. Ini
Apabila ada A log A akan ketemu 1, A log 1 sama dengan 0, dan A log A pangkat N adalah ketemunya N. Jadi misalkan 3 log 3 pasti punya 1, karena ini dengan ini sama. 2 log 2 juga ketemunya 1. 4 log 4 juga ketemunya 1. Sedangkan semua log 1 ini pasti ketemunya 0 berapapun. 5 log 1 ketemunya 0, 8 log 1 juga ketemunya 0. Semua yang log 1 ketemunya 0. Sedangkan apabila ada bilangan basis dan bilang hasilnya ini sama, maka hasilnya adalah N. Jadi kalau misalkan 2 log 2 pangkat 3 hasilnya 3. 4 log 4 pangkat 1 ya ketemunya 1. Itu yang sifat dasar yang ketiga ini. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang lain. Apabila ada A log kali dalam kurung B kali C, maka itu sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau misalkan saya punya 3 log misalkan 4 kali 5 ya perkalian dalam kurung ini, maka dia bisa jadi penjumlahan 3 log 4 ditambah 3 log 5. Ini contohnya. Itu juga bisa berlaku kebalikan, penjumlahan jadi perkurangan asal penjumlahan jadi perkalian asal bilangan basisnya ini sama. Mau contoh lagi? Boleh. 2 log 3 kali misalkan 6 berarti 2 log 3 ditambah 2 log 6. Itu anak? Nah, kalau dia perkalian ini dalam kurung ini, maka dia menjadi penjumlahan. Sehingga kalau dia pembagian seperti ini, dia menjadi pengurangan. Contohnya bagaimana Pak Guru? Begini, 3 log misalkan 4/5 berarti ini 3 log 4 dikurangi 3 log 5 gitu ya. Dia apabila di dalam kurung ini pembagian, maka dia akan menjadi pengurangan dan bilangan basisnya sama. Nah, ini lagi kalau tadi kita punya A log A pangkat N ketemunya N. Nah, kalau ini, kalau tadi ini bilangannya sama, kalau ini bilangannya beda. A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Jadi kalau saya punya 2 log 3 pangkat 4 itu sama dengan 4 kali 2 log 3. Jadi kalau bisa dibilang secara mudahnya pangkatnya dia turun kalau logaritma. Saya punya 4 log 5 pangkat 2 berarti sama dengan mana? Ya, 2 kali 4 log 5. Itu nanti bisa kita pelajari lagi. Nah, ini bilangan saling berkebalikan ya. Kalau kita punya A log B itu sama dengan C log B per C log A. C nya itu bilangan basisnya bebas. Jadi kalau ada 2 log 3 itu sama dengan log 3 dibagi log 2 ya, atau sama dengan 1/3 log 2 seperti sifat yang ini. Nah, kalau yang ini bebas angka di sini boleh bisa, yang penting sama. Misalnya saya ganti angka 4 ya, boleh itu ya, dikasih 4 bilangan basis gitu boleh. Nah, ini yang saling berurutan. Apabila ini sama, nah ini kita lihat anakku, kalau ini sama maka hasilnya adalah yang paling awal ketemu yang paling akhir. Jadi misalkan saya punya 2 log 3 gitu ya, dikali 3 log 4 dikali 4 log 5, maka hasil akhirnya adalah 2 log 5. Kenapa? Karena ini sama. Nah, ini sama, syaratnya sama ya. Saya urut tambahin lagi, misalkan saya punya 3 log 5 kali 5 log misalkan
2 kali 2 log 9. Berapa hasilnya anak-anak? Asal ini sama, maka tinggal lihat paling depan dan lihat paling belakang, maka dia hasilnya adalah 3 log 9. Ini lihat, ini angkanya sama, ini angkanya sama. Nah, ini tadi 11 masih sama ya, perkalian. Nanti tinggal kembali lagi, kalau ada perkalian bilangan basis dan bilangan hasilnya ini sama, maka tinggal lihat depan dan belakangnya saja sebagai hasil akhir di sifat ke-11. Nah, kalau ini bagaimana? Sifat ke-12 ada A pangkat M log B pangkat N, maka dia adalah N per M A log B. Dulu kasih contoh 2 pangkat 3 log 4 pangkat 5, gitu ya. Maka ini sama dengan, ingat, yang ini menjadi N per M, jadi ini jadi 5 per 3 kali 2 log 4, seperti itu nak ya. Jadi ini saling turun ini juga turun, jadi 5 per 3 kali 2 log 4. Ini juga sama, ini A pangkat A log B itu sama dengan B. 2 pangkat 2 log 3 itu akan sama dengan 3, contohnya ya. Nanti bisa dipelajari bersama-sama. Hitunglah nilai setiap bentuk log 10 pangkat 4. Nah, yang A ini berusit sana. Log 10 pangkat 4 berarti, ingat kalau pangkat dia bisa turun jadi 4 log 10, ketemu 4 kali 1. Kenapa 1 Pak Guru? Ingat kalau di sini nggak ada angkanya, itu sebenarnya angka 10. Jadi setiap logaritma yang bilangan basisnya tidak tertulis itu artinya dia 10. Kalau tadi kita punya 10 log 10 ketemunya 1, kalikan 4 ketemu 4, itu ya. Jadi ini kan tidak ada bilang basisnya, ini ada sebenarnya dia 10 tapi tidak tertulis kalau 10. Kita yang nomor B 5 log 125, ini kan sama dengan 5 log 125 itu adalah 5 pangkat 3. Ingat 3 sebagai pangkat dia bisa turun sebagai pengali, 3 kali 5 log 5. Ingat 5 log 5 tadi adalah ketemunya 1, sehingga ini menjadi 3 kali 1 ketemunya 3. Ingat kenapa 1? Karena bilangan basis dan bilangan hasilnya ini adalah sama, seperti sifat yang sebelumnya. Nah, ini anak-anak contoh soal yang lain. Log 2 sama dengan 0,3010, log 3 sama dengan 0,471, dan log 7 sama dengan 0,8451. Tentukan log 18. Nah, ini adalah trik saja. Nah, seperti log 18, caranya adalah dengan menjadikan 18 ini adalah disusun dari bilangan-bilangan atau angka yang sudah diketahui. Nah, dari angka 2, 3, dan 7 ini, 2, 3, 7 ini, 18 itu bisa didapat dari log 2 kali 3 kali 3. Ingat, kenapa 2 yang dipakai 2, 3, 3? Karena yang tersedia 2 dan 3 dan 7 ya. Cuma 7-nya tidak kita pakai di kasus log 18. Itu log 18 itu sama dengan log dalam kurung 2 kali 3 kali 3. Nah, sifat dalam kurung perkalian logaritma kan jadi penjumlahan, sehingga ini menjadi log 2 ditambah log 3 ditambah log 3. Log 2 berapa? 0,3010 ditambah log 3 berapa? 0,4771 ditambah log 3 lagi 0,4771. Nah, nanti hasilnya kalian cari sendiri. Demikian juga yang lain, log 21. Log 21 itu kan didapat dari log dalam kurung 3 kali 7 kan.
perkalian jadi penjumlahan. Jadi log 3 ditambah log 7. Log 3 ini adalah 0,4771, log 7 nya adalah 0,8451. 10,5 itu adalah 10 setengah. 10 setengah itu dari siapa? Dari ini log dalam kurung 3 kali 7 bagi 2 kan anak-anak. Berarti log 3 ditambah log 7 dikurang log 2. Kenapa dikurang? Karena dia 2 ini sebagai membagi, sebagai penyebut, makanya kan dia pengurangan. Tapi kalau dia di atas perkalian, dia menjadi penjumlahan kan. 3 kali 7 itu 21 dibagi 2 kan 10,5. Jadi sebenarnya mengubah 10,5 ini berdasarkan angka 2, 3, dan 7. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.